Ya cukup alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali harga GKP di HPP di 6.500 ini oleh Bulog ini sangat membantu sekali para petani karena yang semula dari sebelumnya harga di bawah 6.500 ada kenaikan harga karena program dari pemerintah pusat HPP GKP ya di 6.500 mengakibatkan para petani ini cukup bahagia sekali ya, cukup bahagia sekali dan menyambut dengan penuh gembira karena ini sangat membantu sekali dan mudah-mudahan program ini terus bertahan sampai berkelanjutan lah seperti itu kira-kira. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi selaku petani milenial Kabupaten Tangerang. Ya, sebelum adanya penyerapan padi dari pemerintah pusat gitu kan melalui GKP dengan harga 6.500, kita sebagai petani itu kesulitan Pak untuk melakukan penjualan dari hasil panen kita. Tidak banyak yang menerima GKP, kebanyakan menerima gabah kering. Setelah adanya penyerapan GKP harga 6.500, kita sangat-sangat terbantu Pak dengan adanya penyerapan padi ini gitu kan. Dengan harga tersebut membuat kita menjadi lebih bersemangat, lebih terbantu apalagi dengan hasil panen kita yang setelah dipanen langsung kita bisa jual gitu. Itu sangat-sangat membantu kita sebagai petani untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, juga Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Amran Sulaiman yang telah mengeluarkan program penyerapan gabah langsung dari petani dengan harga 6.500. Dengan adanya program ini sangat membantu kita, permudah kita dalam penyaluran hasil panen dari petani. Dengan mekanisme yang sudah dipakai, sesungguhnya Merauke sudah running dalam perjalanan untuk pelayanan bibit subsidi untuk para petani di Kabupaten Merauke, di mana wilayah yang sudah terjangkau kurang lebih ada 179 kampung yang berada di bawah distrik dan pelayanannya melalui 11 SPB. Ini sudah berjalan dengan baik. Baik Pak Oeng, sekarang kita sudah sampai di SPBU Sinar Fajar Pertiwi di daerah Salo. Ini proses pengambilannya pertama untuk kita akan didata lokal dari wilayah mana, ambil surat isinya, dan didata pada harinya tanggal berapa dan akan sebelah sini. Ini bersama kupon dan surat rekomendasi yang ada barcode-nya akan dibawa ke bagian pelayanan Pak. Baru nanti akan di-scan untuk mengeluarkan. Terima kasih. Kami bisa memastikan bahwa hingga ke tangan perlu mendapatkan pelayanan terkait dengan subsidi. Terima kasih. Baik Pak Oeng, di SPBU Sinar Fajar Pertiwi ini kita sudah menggunakan sistem online. Jadi dari barcode yang dibawa oleh teman-teman petani nantinya akan di-scan menggunakan tablet atau EGC yang ada di SPBU. Nanti setelah kita scan akan muncul berapa batasan pengambilan dari masing-masing barcode yang tadi telah di-scan itu Pak. Jadi akan meminimalisir penyalahgunaan atau pengambilan BBM yang lebih dari yang seharusnya. Baik, terima kasih. Berarti kami dapat memastikan ya bahwa pelayanan BBM bersubsidi untuk petani itu sudah menggunakan aplikasi ya, dan memang kalau kita lihat
surat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Merauke ya, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, seperti yang tampil di sini ya, memang ada berbasis barcode begitu ya. Terima kasih informasinya. Siapa Pak? Pak Tenang, tadi saya lihat sudah ambil BBM bersubsidi ya di SPBU terdekat ya. Bagaimana tanggapannya terkait dengan pelayanan BBM bersubsidi yang selama ini diselenggarakan di Kabupaten Merauke? Alhamdulillah untuk BP Raden Tani hari ini telah melakukan kegiatan yaitu pengambilan BBM bersubsidi di SPBU. Alhamdulillah tanggapan kami mengenai adanya penyaluran BBM bersubsidi bisa membantu kami khususnya Brigade Pangan, sehingga alsin-alsin yang kami peroleh bisa kami operasikan hingga masyarakat atau petani itu bisa kita bantu melalui alsin-alsin yang telah kami dapatkan. Baik, selanjutnya pemanfaatannya untuk alsin apa saja? Ya, khusus BBM yang solar kami gunakan yaitu untuk jonder dan juga combine. Dan untuk Pertalite kami pergunakan yaitu untuk pompa air, gitu Pak. Baik, terima kasih. Semoga dapat digunakan sebaik-baiknya dan betul-betul digunakan untuk alsintan pertanian, sehingga bisa menunjang kinerja alsintan yang selama ini sudah ada di Brigade Pangan. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Pak Ajis dari Pertamina. Terima kasih kepada Bapak. Saya berterima kasih kepada Bapak karena atas bantuan Bapak, terutama bagi saya orang yang baru. Saya awalnya tidak mau menjadi petani Pak, pertama. Tapi semenjak adanya program BP ini saya mau Pak, karena kenapa? Peluang kedepannya itu Pak yang menghasilkan saya sendiri pribadi. Kalau per bulan ini kemarin Bapak saya kan sambil bantu Bapak saya juga. Jadi per bulannya itu sekitar dapat sampai 24 juta. Wah, top. Ini. Perkenalkan, nama saya Bimayu. Saya dari Petani Manunggal Sriabdi. Di sini saya bergabung pada BP pada tahun 2023. Situ pertama saya memang tidak mau menjadi petani, tapi semenjak adanya program petani milenial ini saya merasa tertantang dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada semestinya. Seperti pengolahan lahan seperti yang dilakukan bapak-bapak ini mendapat prospek sangat besar ke depannya itu loh. Yang saya bilang bisa mendapat prospek ke depannya itu karena dalam 1 hektar dan dalam satu luasan lahan itu alat itu bisa mengerjakan sampai 5 hektar. Nah, kalau kita kalkulasi dalam 1 hektarnya 800.000 itu bisa sampai dapat 4 juta dalam 1 harinya. Nah, terlepas dari pengeluaran seperti alat perbaikan dan solar dan alat-alat lainnya ya. Nah itu dan harapan saya ke depannya itu semoga semua ini berjalan secara lancar gitu loh. Dan bantuan-bantuan yang Bapak Menteri berikan kepada kami ke depannya menjadi acuan kami untuk berinovasi ke depannya lagi agar menjadi ketahanan pangan di daerah Kalimantan Timur. Hasil yang kami dapat untuk sementara ini sekitar hampir kalau untuk satu hektar atau setengah hektar lahan itu sekitar 24 jutaan. Dan bagusnya sekarang juga itu kami tidak lagi menyebut langsung ke, jadi tidak ada lagi yang namanya mafia-mafia tempat. Gitu. Oke. Halo guys, buat kawan-kawan semua, saya di sini mengajak buat kawan-kawan untuk mau bertani, karena menjadi petani itu tidaklah memalukan. Dari hasil itu kita bisa mengalahkan ya pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap kecil, tapi itu hasilnya sangat besar. Itu saja buat kawan-kawan ya, semangat. Terima kasih. Yang kami lakukan untuk pendampingan brigade mengenai literasi salah satu bagaimana mengelola keuangan
dengan pembuatan pembukuan sederhana atau arus kas, harus edukasi sistem itu. Akses perjalanan jadi untuk kan sedikit walaupun usaha di brigade juga kami kemarin dan udah sosialisasi sebagai penyalur BBM dan juga penyalur pupuk subsidi. Walid Fajar, Pangkal Simpang 3, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi, dengan luas areal yang desa kami 1.009 hektar. Kami siap untuk menjadi pengecer subsidi dan juga kami siap pengecer BBM subsidi. Dan yang telah kami siapkan adalah berupa jalan telah kami siapkan dan sudah kan saat ini kita berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana di lokasi ini kita sudah mendorong pertanian modern. Apa itu pertanian modern? Itu adalah pertanian konvensional yang kemudian kita transformasikan. Kita buat suatu konsep ya, di mana petani itu tidak lagi melakukan pengolahan lahan dengan cangkul, kemudian menanam dengan tanam pijat dan lainnya, namun kemudian juga sudah menggunakan alat dan mesin pertanian, misalnya traktor, kemudian transplanter, plant harvester. Bahkan tadi kita lihat bersama pada pertanian modern sudah ada di Lampung ini menggunakan drone untuk kemudian bisa menebar benih maupun melakukan pemupukan dan lainnya. Nah tentu saja kita sangat berharap bahwa pertanian modern yang tadi saya sampaikan tidak hanya Alsintan saja, tapi juga kelembagaan petaninya yang kemudian juga harus didorong untuk bisa berlembaga dan membentuk lembagaan ekonomi petani. Salah satunya adalah membentuk badan usaha koperasi. Ini nanti akan bisa mengkonsolidasikan petani dan kemudian juga bisa mendorong petani untuk bekerja lebih efektif dan efisien lagi. Saat ini tadi juga di launching bahwa pertanian modern yang ada di sini, Korporasi Petani Imakonya, ini bisa menjadi penyalur BBM bersubsidi, di samping juga bisa sebagai pengecer pupuk. Nah tentu saja dibutuhkan para milenial untuk bekerja di dalamnya. Kami tentu saja dari BPCMP, dari program YES, terus mendorong kemudian anak-anak milenial ini bisa terus bekerja, ya, dan kemudian juga mendorong dan mengoperasionalisasikan pertanian modern ini. Tentu saja harapannya kita semua di sini ketika sudah melakukan launching ini, sukses yang dibawa oleh pertanian modern di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ini bisa diikuti oleh petani-petani lain, oleh para milenial lain di seluruh Indonesia. SDMP Ida Widi Arsanti mengunjungi Brigade Pangan Simpang Datu 3 di Kecamatan Nipah Panjang, Jambi. Ia mengapresiasi keberhasilan brigade ini yang menaikkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 200, mencatat omset 1,5 miliar rupiah, dan menghasilkan pendapatan rata-rata 20 juta rupiah per bulan bagi anggotanya melalui budidaya padi dan pengelolaan Alsintan. Keberhasilan ini menunjukkan peran nyata inovasi pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sama Bapak
sambil Pak pelatihan pertanian bersama-sama kasih pangan di pangkat ya. Luas hamparannya ada dan hektar ya, mana dari ini kita lihat bahwa ada hamparan yang mencukupi tersebut ya, rekan-rekan Brigade Pangan akan operasionalisasi dan tanaman dan kita mengalami peningkatan dari tadi 3 sampai 4 ton saat itu jadi ya, pangan pangan kawasan ini sudah mendapatkan penghasilan kita ini pangan tasik mendorong rekan-rekan pangan ya yang sama karena ini sangat dibutuhkan anak-anaknya besar dan tentunya tergabung dalam pangan dan wujud. Brigade Pangan Simpang Datuk. Cepat, kreatif, miracle. Brigade Pangan Simpang Datuk. Yang wujudkan swasembada pangan. Alhamdulillah, petani dan pilkada capai hasil 5 sampai 6 hektar. Setnya berkisar menggerakkan semua petani muda untuk mengenal alat pertanian yang lebih canggih. Perkenalkan, nama saya Husni, selaku manajer Brigade Pangan Lajonga, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidendreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah singkat berdirinya Lajonga itu Pak, adanya antusias para petani muda, para anak muda yang berkeinginan untuk memajukan pertanian di kawasan Kelurahan Lajonga. Awalnya itu Pak budidaya tanaman padi, belajar tentang bagaimana cara menanam padi yang baik dan bagus, kemudian diikuti dengan penyewaan alat alsintan. Untuk luasan lahan Brigade Pangan Lajonga itu 218 hektar dan alhamdulillah alsintan yang kami sudah terima dari Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Presidennya itu 1 unit combine harvester, 1 unit traktor roda 4 dan 2 unit traktor roda 2. Alhamdulillah di musim panen ini karena baru proses panen baru sekitar 15 hari yang lalu, alhamdulillah kami sudah dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang pertama. Sebelum adanya Brigade Pangan ini, itu petani hanya mampu menghasilkan 3 sampai 4 ton per hektar. Setelah adanya Brigade Pangan ini, alhamdulillah petani dan anggota brigade sudah mampu capai hasil 5, sampai 6 ton hektar. Omsetnya itu berkisar kurang lebih 30 jutaan karena kami sudah laksanakan 1 kali, kami sudah alami 1 kali. Dampak yang paling signifikan itu Pak, terutama di TR4. TR4 itu pengolahan lahannya di
Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat tani seluruh Indonesia, para penyuluh pertanian seluruh Indonesia yang kali ini sudah hadir di acara MSPP volume 22 hari Jumat. Dan hari ini saya Feby akan didampingi juga oleh oleh penyuluh pertanian ahli pertama di sini yang sudah hadir di sebelah saya, Bapak Takir. Selamat pagi Bapak. Mohon bimbingannya nih Pak ya untuk acara MSPP kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Tapi nggak sehat ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini MSPP ini bertemakan apa gitu ya? Nah, hari ini MSPP ini akan bertemakan mengenai optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam program pupuk bersubsidi. Dan pastinya pupuk bersubsidi ini merupakan program pemerintah yang menunjang atau meningkatkan produktivitas pertanian dengan harga input yang pastinya terjangkau. Namun, tantangannya pasti banyak yang dirasakan oleh garda terdepan penyuluh pertanian. Mungkin mulai dari aktivitas distribusinya, kemudian dari perekapan datanya, kemudian pastinya apakah sudah sampai tepat sasaran dari program pemerintah tersebut. Kita akan membahas tuntas hari ini di MSPP. Nah, pastinya saya juga sudah ditemani juga nih dari narasumber kita, ada Ibu Sri Pujiati SPMAP sebagai Ketua Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi. Selamat pagi Ibu. Ibu Sri Pujiati, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Pagi, Mbak. Alhamdulillah. Senang tentunya karena bakal ketemu semua penyuluh Indonesia. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sebagaimana kita tahu, pupuk bersubsidi ini merupakan salah satu program penting dan bagaimana sih cara pendistribusiannya, kemudian bagaimana syarat dan ketentuannya. Mungkin kita akan bahas tuntas hari ini bersama Ibu Sri Pujianti, apa tujuan dan peran pupuk subsidi tersebut, kemudian bagaimana proses bisnisnya. Tidak berlama-lama, mohon izin Bapak, kita mulai langsung saja ke narasumber kita. Ibu Sri Pujianti, waktu dan tempat Feby persilahkan. Baik, terdengar suara saya? Aman, Ibu. Aman ya? Oke. Ya. Mohon teman-teman tim subsidi sudah ikut bergabung ya. Nanti biar takutnya saya ada yang ini biar bisa backup. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya, karena ini hari Jumat juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Ibu Kepala Badan, kemudian Bapak Ibu sekalian dari tim Pusdil dan juga dari tim sekretariat ya Badan SDM dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua tim penyuluh seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara pada kesempatan ini di pagi hari ini kami bisa hadir ya. Mohon maaf pimpinan menugaskan kepada kami untuk bisa bergabung di acara MSPP ini, acara yang luar biasa ya. Di mana di sini kita bisa mempunyai waktu untuk saling curhat, saling diskusi, untuk mencari solusi atas permasalahan mungkin di lapangan. Tapi mudah-mudahan pupuk subsidi ini sekarang sudah kita sudah mencoba setiap langkah untuk memperbaiki, untuk mengupayakan tata kelola yang lebih baik lagi. Dan tentunya ini berkat teman-teman semua di lapangan, ya, teman-teman semua yang sudah banyak mengawal. Nah, saya berikan apresiasi sebelumnya saya menyampaikan materi
kita memberikan apresiasi sekali kepada para penyuluh semua seluruh Indonesia, ya, teman-teman di lapangan yang sudah mengawal baik dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, mengawasi juga pupuk bersubsidi, dan ikut membantu di dalam memberikan diseminasi, memberikan sosialisasi, pendekatan kepada petani-petani seluruh Indonesia. Artinya eh, peran dan tugas dari kita semua ya sebagai yang ingin mensejahterakan ataupun ingin membantu memudahkan petani bisa tercapai. Baik, Mbak Dini bisa dibantu dibuka ini ya bahannya. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin kita sedikit merefresh dulu ya. Kita merefresh dulu, mungkin beberapa hari yang lalu ataupun sebelumnya ya 2 minggu yang lalu kami juga sudah melaksanakan sosialisasi per provinsi ya semua TIFER, Faltip, Adbid, RDKK. Artinya mungkin teman-teman semua semakin mudah-mudahan bisa semakin aware, bisa semakin perhatian juga ya, semakin sudah paham juga memahami bagaimana tentang subsidi ini sehingga kadang banyak sekali hal-hal di lapangan yang bikin ada berita kisruh dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan teman-teman sudah semakin memahami, teman-teman semua semakin mengerti tentang bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih ini ya bisa menjawab bisa merespon apa yang menjadi permasalahan dan bisa menjawab dan memberikan solusi seperti itu. Baik. Pada hari ini mungkin kita sedikit merefresh terkait dengan bagaimana peran subsidi ini ya dari mulai tujuan. Walaupun sering sekali sudah disampaikan, tapi saya sedikit terus mengingatkan, sedikit terus lagi kembali ke menyampaikan bagaimana peran subsidi. Apalagi sekarang teman-teman tahu semua ya kita sudah terkait dengan ketentuan ataupun peraturan ya pasca terbitnya Perpres 06 tahun 2025 dan juga pasca terbitnya Permentan 15 tahun 2025. Nah, sekarang mungkin mudah-mudahan teman-teman semua sudah mendapatkan juga bagaimana pasca terbitnya Perpres dan Permentan sudah kami tindaklanjuti dengan terbitnya Kepdirjen nomor 20 dan 21 tentang pengelolaan pupuk bersubsidi dan juga tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani gitu ya. Jadi lanjut Mbak. Bagaimana peran subsidi? Bagaimana apakah si pupuk bersubsidi ini ya begitu. Nah, tujuan dari pupuk bersubsidi dan peran pupuk bersubsidi di mana pupuk bersubsidi itu merupakan barang yang artinya barang yang diberikan subsidinya oleh pemerintah ya. Jadi semua kita mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan untuk sekarang sejak Perpres itu dengan pembudidaya ikan. Jadi artinya nanti itu sektor pertanian dan sektor perikanan terutama budidaya perikanan itu mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, kemudian tata kelola bersubsidi ini bagaimana mempunyai tujuannya? Ya, kami ingin mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini dalam mencapai ketahanan pangan ya seperti amanat dari Presiden kemudian arahan dari pimpinan kita Pak Menteri kita harus bisa meningkatkan untuk swasembada pangan artinya dukungan apa yang harus kita ini kan ya dalam satu halnya pupuk Saprodi ini adalah pupuk bersubsidi ya jadi salah satunya adalah pupuk subsidi selain Saprodi seperti lainnya. Nah, bagaimana peran pupuk bersubsidi ini? Disinilah kita ingin mengupayakan terus bagaimana pupuk bersubsidi ini bisa dapat memenuhi kebutuhannya ya bisa dapat memenuhi kebutuhan petani ya sehingga petani itu punya keinginan untuk melakukan pertanaman ingin selalu mengusahakan lahannya ya sehingga kita jaga kualitasnya pupuk kemudian kita jaga kualitasnya sehingga memenuhi standar kemudian spesifikasinya ya kemudian kita untuk menjaga dan untuk membantu produktivitasnya
Nah, di situ. Jadi karena seperti sudah disampaikan ada di undang-undang, amanatnya sudah di Undang-Undang 19 tentang ini ya, semua bahwa siapa yang menerima subsidi, bagaimana subsidi bisa menjamin ketersediaannya. Itulah yang kita ini kan mudah-mudahan ini sudah dapat kita sampaikan, sudah capaiannya sudah bisa ya. Kenapa? Karena sangat penting sekali kita mengetahui dia bagaimana tujuan subsidi ini, untuk siapa subsidi ini, bagaimana menjaminnya ketersediaan subsidi ini, bagaimana bisa menjaga kualitasnya, sehingga pada ujungnya adalah kita harus bisa menjaga produktivitas ya untuk ketahanan pangan. Lanjut. Nah, bagaimana program pupuk bersubsidi ini? Nah, jadi selama yang existing sekarang, kita melaksanakan program subsidi ini antara lain seperti Recording skemanya in adalah progress. pemerintah memberikan nilai subsidi untuk pemerintah memberikan nilai subsidi ya. Jadi kita itu hanya membayarkan nilai subsidinya di mana dari HPP itu yang kita bayarkan adalah nilai subsidinya. Ya, jadi nilai subsidi itu adalah HPP. Nah, nilai pupuknya dikurangi dengan nilai HET yang petani yang beli. Seperti itu ya. Petani kan menebus dengan HET. Nah, pemerintah itu membayarkan subsidinya. Itulah skema yang kita gunakan. Nah, kemudian peruntukan. Ini yang sangat penting sekali teman-teman semuanya. Bagaimana pupuk subsidi ini peruntukannya untuk siapa pupuk subsidi ini ya? Karena kadang kan kita juga gini, wah pupuk subsidi ini mendapatkannya mudah, sangat mudah gitu kan ya. Tapi kita harus lihat dulu persyaratannya. Kita harus lihat dulu bagaimana parameter-parameternya, kriteria-kriterianya. Di mana peruntukan pupuk subsidi ini adalah hanya untuk petani yang memiliki mengusahakan atau menggarap lahannya maksimal 2 hektar per musim tanam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, petani itu harus sudah berkelompok. Petani itu sudah berkelompok dan kelompoknya sudah ada di Simluhtan. Makanya data petani, data di RDKK itu kita terintegrasi ke Simluhtan. Data Simluhtan sudah terintegrasi secara langsung melalui web portal atau web service dengan Dukcapil. Ya. Nah, kemudian apa sih komoditasnya? Karena kan tidak semua ya komoditas yang disubsidi itu. Hanya ada 10 komoditas tanaman ya, komoditas yang disubsidi. Yaitu untuk padi, jagung, kedelai ya. Pajala itu pasti disubsidi. Kemudian yang keempat adalah ubi kayu. Nah, ya ubi kayu baru ya ini, tapi sudah masuk subsidi. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah cabai, kemudian bawang merah dan bawang putih. Ya, kemudian tanaman perkebunannya ada juga tanaman tebu, kopi, dan kakao. Itu yang kita subsidi. Ya. Nah, kemudian komoditas-komoditas itu kenapa sih kok komoditas itu? Dulu kan banyak ya 69 komoditas. Nah, kita kan berupaya untuk memenuhi dulu nih 10 komoditas ini kita penuhi subsidinya. Ya, karena kalau karena kita ini mana nih tanaman-tanaman atau komoditas yang memberikan nilai atau merupakan komoditas yang strategis dan berdampak pada nilai inflasi. Itu salah satu pertimbangan mengapa 10 komoditas ini dulu lah yang diambil. Sebetulnya itu. Nah, kemudian jangan lupa petani di LMDH pun boleh ya, sesuai dengan ketentuan. Tetapi memang petani di LMDH itu ya harus menanam tadi komoditasnya, kembali lagi 10 komoditas itu. Ya. Nah, jenis pupuk yang disubsidi nih. Jenis pupuk yang disubsidi. Sekarang itu kami ada alokasi ya. Luar biasa tahun ini teman-teman semua ya. Luar biasa tahun ini pemerintah memberikan anggaran, menyediakan anggaran itu kurang lebih 44 triliun. Ya. Kemudian pupuknya kita sudah menetapkan melalui Kementan 9,55 juta ton. Ya, artinya cukup. Itu bisa memenuhi kebutuhan ya. Nah, HET-nya nih, pupuknya tadi ya, pupuknya ada urea, NPK khusus dan juga pupuk organik. Nah, kemudian HET-nya. Nah, ini HET nih yang beritanya sekarang beberapa hari ini, beberapa bulan ini kayaknya banyak muncul ya beritanya. HET ini adalah harga ecerannya petani nih di kios pengecer. Nah, definisi itu yang harus kita pahami bahwa HET adalah harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Nah, jadi itulah harga eceran yang dibeli oleh petani di kios pengecer. Nah, artinya pada saat petani datang ke kios pengecer itu HET. Nah,
kadangkala di lapangan banyak harga-harga HET ini disalahgunakan. Ya, nah tapi kita lihat dulu pokok permasalahannya. Kita jangan sampai mendengar berita itu hanya, oh itu HET-nya di atas HET. Nah tidak seperti itu. Nah, tapi kita pahami dulu berapa, kenapa harganya di atas HET. Nah, di atas HET mungkin ada yang petani itu, aduh ingin diantar sampai hamparan, aduh ingin diantar sampai tampaknya. Nah, itu kita harus betul-betul bisa mengklarifikasi dulu, bisa mengkonfirmasi dulu. Kenapa? Kadang-kadang petani kan nyambung, beli berapa satu saknya urea? 115, 120, 125 gitu ya. Padahal kan satu saknya urea itu kan cukup dengan 112.500. Nah, kadang seperti itu, tapi pada saat kita tanya lebih detail lagi, ya karena memang beli di mana, ternyata nyampe ke hamparan. Ternyata sampainya di di tanahnya, di lahannya, di rumahnya. Nah, ini yang perlu kita mungkin bisa seringkali konfirmasi. Makanya kalau ada pemberitaan-pemberitaan, baiknya kita mengklarifikasi dulu. Teman-teman yuk sama-sama, karena kita kan tahu bahwa HET urea itu cuma 2.250 per kilogram. NPK hanya 2.300 per kilogram. Kemudian NPK khusus itu hanya 3.300 ya. Kemudian organik itu hanya Rp800 per kilogram. Ya, jadi itu harga yang ada di kios pengecer. Nah, datang ke kios itulah harganya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pertimbangan dalam penetapan alokasi. Nah, ini saya tidak akan pernah bosan untuk mengulang terkait dengan alokasi. Jadi alokasi yang ada di kami pemerintah Kepmentan menerbitkan 9,55 juta ton untuk seluruh Indonesia. Kami breakdown melalui Kepmentan nomor 644, kemudian sudah direalokasi di 318, kemudian kita realokasi lagi menjadi 319 yang sudah terbit ya pertanggal 8 Juli kemarin. Nah, jadi kita menetapkan Kepmentan, kita breakdown per provinsi. Nah, kemudian provinsi menindaklanjuti dengan membreakdown dengan surat atau surat keputusan ya, dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi, membreakdownlah per kabupatennya. Ya. Nah, atas dasar apa? Atas dasar RDKK tentunya. RDKK kan harus dilihat karena maksimal dalam itu adalah RDKK. Nah, dasar pertimbangannya adalah RDKK. Nah, kemudian setelah di breakdown per kabupatennya, kemudian tolong kabupaten juga melalui surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten membreakdown per kecamatannya. Nah, per kecamatan ini nanti berapa nih? Sebaran cukup sampai situ. Sudah sampai sebaran jumlahnya melalui sebaran. Jumlah per kabupaten. Per kecamatan. Tidak membreakdown per NIK. Karena NIK-nya tadi sudah ada breakdown NIK-nya di RDKK. Jadi SK itu cukup sampai sebaran wilayah dan sebaran jumlah. Jenis pupuk dan sebaran jumlah. Nah, cukup seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih? Alokasi pemerintah menyiapkan 9,55. Tetapi pemerintah mendapatkan menghimpun data kebutuhan itu 14 juta ton. Ya, data RDKK-nya 14 juta ton kurang lebih. Nah, jangan lupa teman-teman semua, ini udah semester 1. Kita evaluasi penyaluran. Ya, mungkin di beberapa wilayah contohnya Riau itu kurang lebih udah di atas 70%. Ya. Nah, kemudian ada beberapa beberapa provinsi yang sudah di atas 50%, di atas 40%. Nah, ayo kita pantau, kita kontrol. Karena SK tadi dapat digunakan sebagai kontrolnya penyaluran. Jangan ada penyaluran melebihi SK. Bagaimana untuk mengupayakan tidak melebihi itu? Kita sama-sama mengendalikan. Kita sama-sama mengontrolnya. Ya. Nah, di lapangan itu teman-teman, wah ini udah salur sekian nih, udah 60%, 70%. Laporlah ke kepala dinasnya ya. Lapor ke kepala dinas pertanian, sampaikan ini realisasi di kecamatan A sudah di atas 70 atau di atas 60%. Nah, di situ fungsi koordinasi. Koordinasilah sama produsennya nih ya. Melihat memantau penyaluran. Yuk lihat, kan teman-teman bisa lihat juga di dashboard FRPH-nya. Jadi nanti bisa dilakukan realokasi, optimalkan alokasi di setiap wilayahnya. Ya, jadi optimalkan dulu alokasi di setiap wilayahnya. Jangan sampai main sekep-sekepan gitu ya, main simpen-simpenan alokasi, enggak ada itu. Ya. Nah, pada saat kita itu optimalkan alokasi yang ada di wilayahnya sehingga penuhi dulu kecamatan mana yang kurang, dioptimalkan salurnya. Nah, baru pada saat kabupaten sudah merasa, oh kabupaten kami nggak bisa Bu, kabupaten kami contohnya ya
sudah di atas 60%, di atas 70%, nggak bisa dioper-oper lagi karena semua lagi musim tanam. Segera ajukan ke provinsi. Provinsi ngatur. Wah, ini ada kabupaten A masih 30%, kabupaten B masih 20%, kabupaten C, D, E, udah di atas 60%. Bagi dulu, penuhi dulu, optimalkan antar kabupatennya. Ya, optimalkan antar kabupatennya, kemudian optimalkan antar kabupatennya, kemudian optimalkan antar kabupatennya, kemudian buat SK realokasi, kan cukup dengan kepala dinas provinsi. Ya. Nah, sekarang kepala dinas provinsi sudah bingung nih, kabupaten A, B, C, D-nya sudah penuh, udah di atas 70 juga. Tolong koordinasi ke tingkat pusat, ajukan tambahan ke pusat biar kami pusat yang memikirkan. Kami juga akan menggeser, kami akan mengalokasikan, kami akan melihat dulu, kami akan mengontrol di mana provinsi-provinsi yang alokasinya masih banyak, di mana yang realisasinya masih rendah, itu yang akan kami optimalkan. Kami pindahkan dulu, nanti itu kalau misalkan masih kurang juga, kami akan coba ke Kementerian Keuangan. Seperti itu. Realisasi nasional per hari ini masih 41%. Artinya masih ada ketersediaan pupuk. Jangan pernah ada yang bilang langka. Pupuk ada, alokasi yang tersedia masih di atas 50%-nya. Ya, dari 9,55 juta ton. Petani yang nebus sampai dengan saat ini baru 7,7 juta nik. Artinya kenapa? Itu masih banyak petani yang, ayo kasih tahu. Kita sebagai tim di lapangan bisa infokan. Ya, pupuknya masih ada. Di kios ini masih ada. Bapak dapat RDKK. Saya khawatir petani-petani nggak tahu kalau petani-petani itu sudah masuk RDKK. Nah, yuk kita sama-sama ya, di sini sama-sama. Makanya kami tidak akan pernah bosan mengingatkan lagi teman-teman, yuk colek-colek lah petaninya. Bapak udah nebus belum? Bapak kan dapat jatah. Jangan sampai Bapak nggak bilang nggak punya pupuk seperti itu. Itu nggak apa di lapangan. Ya, itu bisa kita lakukan sama-sama. Nah, teman-teman apalagi lebih dekat sekali dengan para penyuluh, ya, dengan petani-petani itu pasti dekat sekali, karena kan curhatan petani ke penyuluh. Ya, kalau di sini sekarang curhatan petani penyuluh boleh ke kami, gitu ya. Nah, baik. Lanjut. Lanjut Mbak Dini. Halo. Halo? Oke. Sekarang kita lebih biar tahu ya bagaimana proses bisnis pupuk subsidi ini. Ya, alurnya bagaimana, apa yang ada di dalam pupuk subsidi ini, mekanismenya seperti apa, tahapannya seperti apa, bagaimana perencanaannya, bagaimana penyalurannya, bagaimana kita proses pembayaran verifikasinya, kemudian sampai kita bayar ke produsen. Ya, jadi perencanaan apa sih yang perlunya? Itu pendataan. Pendataan itu luar biasa. Pendataan itu titik beratnya di situ. Beban kita di situ, ya. Nah, itu kami terima kasih teman-teman semua selama ini sudah membantu mendata petaninya, tinggal kita lebih optimalkan lagi, tinggal kita sempurnakan lagi, tinggal kita lebih baik lagi, ya. Karena kenapa? Jangan sampai pendataan itu asal-asalan. Jadi biar kita tahu wah ini penerima sasarannya tepat ya. Karena sekarang Perpres kan udah 7 tepat nih, salah satunya ada tepat sasaran. Nah, dengan pendataan yang baik, dengan pendataan yang benar itu kita membantu di dalam perencanaan yang baik juga, ya. Nah, kemudian data perencanaan pendataan itu akan digunakan dalam penyaluran. Artinya, yuk kita betulin pendataannya. Jangan sampai petani yang hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, padahal ternyata petani-petani itu ada yang sudah meninggal walaupun dikontrol di sistem ada. Jangan sampai petani itu tidak mengusahakan lahannya, kemudian petani itu sudah tidak menggarap lahan atau tidak ada lahannya atau sudah berpindah dan sebagainya, itu menjadi bahan pendataan kita. Nah, penyaluran data itu digunakan. Data yang kami tadi pendataan, kami hitung berdasarkan itu, kemudian berapa rupiah yang kami perlukan, kami ajukan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar perencanaan. Jadi kita sama-sama membangun data itu, mengumpulkan data itu, kita sama-sama dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian data yang sudah di RDKK itu kan datanya sudah ini ya, itu yang digunakan sebagai dasar penebusan, penyaluran. Jadi itu ketepatan itu ada di situ. Data yang tadi proses berjenjang dari mulai RDKK itu diverifikasi oleh penyuluh, kemudian oleh dinas, kemudian disahkan oleh kepala dinas yang akan digunakan sebagai dasar penebusan. Itu ya. Kemudian
transaksi nih, diverifikasi. Kita kan nggak serta-merta, oh yang semua bertransaksi kita langsung bayar. Tidak. Itu masih ada prosesnya. Ya, prosesnya itu masih melakukan verifikasi, di mana verifikasi itu kita lihat dulu nih, kan kita selang ini ngecek-ngecek ya, ngecek di mana verifikasi benar nggak sih transaksinya, ini benar nggak sih bukti transaksinya, itu yang harus kita yakini. Nah, di sini teman-teman semua bagaimana proses verifikasi itu. Ya. Proses verifikasi itu verifikasi berjalan di setiap bulan berikutnya ya. Nah, kita melihat teman-teman jangan lupa ya tanggal 2 sampai tanggal 10. Tanggal 2 sampai tanggal 10 teman-teman tim Verval itu memverifikasi penyaluran yang ada yang sudah masuk ke sistem e-Verval. Nah, bagaimana cara memverifikasinya? Sesuai di petunjuk teknis. Tolong dibaca, dipahami. Di dalam petunjuk teknis bagaimana kita memverifikasi, bagaimana kita memverifikasi data transaksi. Kita melihat bukti transaksinya, lihat yang ada di pedomannya. Acuannya mana? Apa acuannya? Ya juknis, Kepdirjen. Acuannya itu karena apa yang tertulis di situ itu akan dilihat semua. Apa yang tertulis di situ kita ikuti. Ya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu tanyakan ke PIC-nya ya. Tentang apa ini Bu? Gimana Bu? Ini bagaimana? Oh ini maksudnya apa? Itu boleh. Ya. Jadi kita melihat karena kita melihat acuannya itu karena apa? APH, auditor ya, pemeriksa semua melihatnya tertulis dari yang tertulis itu kita kerjakan tidak. Nah, Bu, gimana? Ini saya banyak nih kecamatannya kalau memverifikasi. Kalau mungkin kota dan sebagai kelurahan sedikit atau kecamatan yang kecil. Tapi kalau di kecamatan di provinsi-provinsi yang besar tentunya banyak ya. Bisa jadi sebulan itu bisa ribuan yang bertransaksi. Nah, gimana? Di juknis kami, di Kepdirjen kami sudah kami sampaikan. Ya, silahkan lakukan dengan menggunakan sampling. Artinya, yuk metodenya apa digunakan? Silakan. Apa yang memudahkan? Sampling. Kalau kami di pusat ini teman-teman menggunakan misalkan metode Slovin atau menggunakan metode yang oke, errornya berapa persen lah gitu ya. Nah, di situ kita melakukan verifikasi. Nah, benar nggak nih bukti transaksinya? Benar nggak bukti transaksinya? Kemudian bagaimana ini apa sudah sesuai tidak gitu ya. Nah, sesuai dengan acuannya dengan juknisnya. Fotonya sudah benar tidak, KTP-nya ada, cara bertransaksinya seperti apa gitu ya. Kalau berkelompok harus bagaimana, harus ada surat kuasa, harus yang memberi kuasanya siapa, yang ada di dalam yang menitipkan barang, si pemberi kuasanya, yang menerima kuasanya siapa. Gitu kan ya. Itu terus harus ada tanda tangannya semua. Kenapa? Itu penting. Ya, karena penting sekali. Jangan sampai kita apa yang untuk petani itu kan kita sengaja ya untuk dengan syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin melindungi hak petani. Terus bukti-bukti transaksi harus lengkap dan apa? Kita harus punya pembelaan untuk di kios pengecer juga. Jadi semua harus bisa melindungi namanya barang subsidi. Barang subsidi adalah barang dan pengawasan. Artinya Mohon izin Ibu Sri Pujiati, sepertinya ada kendala di jaringannya Ibu. Mungkin sembari kita menunggu kembalinya koneksi dengan Ibu Sri Pujianti, Nah, baiklah. Baik, kembali kita menunggu dari kembalinya Ibu Sri Pujianti. Mungkin kita akan menanyakan sedikit tanggapan ya dari Bapak Takdir. Mohon izin Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pupuk subsidi ini? Baik, terima kasih Mbak Febi. Iya, Bapak. Yang saya hormati Ibu Sri Pujiati. halo, nyambung lagi ya? Nah, baik. Mohon Ada maaf lagi ya? Pak. Mungkin boleh kita lanjutkan ya Bapak ya. Oke, lanjut ya. Jadi Aman. setelah tadi sampai di verifikasi ya, aman. Verifikasi, pada saat verifikasi ini Pak tadi perlu sampai sampling ya. Jadi kenapa teman-teman semuanya? Ya, jadi kita dalam mengerjakan sesuatu, kita harus punya catatan.
Artinya, kenapa? Itu adalah pembelaan kita ke depan. Pada saat kita diaudit, pada saat kita mungkin sekarang banyak pemeriksaan dari APH-APH, tapi kalau kita punya catatan, tadi sampling kita, berita acara, kita ke lapangan, kita catat, kita buatkan laporan pertanggungjawabannya, itu membantu kita, membela kita. Ya, kenapa? Pada saat nanti APH menanyakan, loh, kok ini kalian setujui? Loh, kok ini Bapak Ibu sekalian menyetujui padahal ini salah? Bapak lihat kertas kerjanya. Bapak, teman-teman penyuluh lihat kertas kerjanya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian tidak melihat di kertas kerja Bapak terkait dengan NIK yang disalahkan tadi. Itu tidak salah secara kita tim verbal. Nah itu ya. Jadi secara kita tim verbal tidak salah karena kita sudah mengikuti. Kita sudah mengikuti sesuai dengan aturan Juknis bahwa kita boleh sampling. Nah, yang kita lihat sampling, oh ternyata iya Nick yang itu tidak. Tetapi yang salah adalah kita membenarkan sesuatu yang salah dan kita tahu itu salah, kita benarkan. Paham ya? Jadinya ya itu. Karena artinya kita sudah tahu itu salah, kita benarkan, kita setujui. Tetapi kalau kita tidak tahu kan karena kita tidak melihatnya. Buktinya apa? Tidak tahu, tidak lihat, tidak ada di kertas kerja atau laporan kita. Nah, itu penting sekali teman-teman dengan banyaknya APH atau kejaksaan yang sekarang mungkin ya semua dipanggil saksi dan sebagainya itu pengalaman. Jadi kita bisa menggunakan laporan-laporan kita, tertiblah laporannya, apa yang dilakukan di lapangan pun, di sampling pengecer datang kemana, kita melihatnya harus sesuai dengan di Juknis, ya. Baik. Dan bila ada keraguan itu atau tidak ada hal yang diyakini, belum yakin, silahkan tanyakan dulu ke tim pembinanya ataupun ke PIC pusat. Baik. Nah, hal tersebut apa yang sudah kita verifikasi? Kita masuk ke pembayaran. Nah, itulah yang kita bayarkan. Yang sudah diverifikasi, yang disetujui, itu kita bayarkan, kita ajukan ke Kementerian Keuangan atau ke DJPB, itu kita bayarkan ke produsen karena atas barang-barang yang sudah diverifikasi. Atas bukti-bukti transaksi yang diverifikasi. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini apa yang kita laksanakan tadi, dari mulai pendataan, dari mulai penyaluran sampai dengan pembayaran, verifikasi, tentunya siapa yang mengerjakan? Teman-teman semua penyuluh. Ya, sekali lagi saya sampaikan apresiasi buat para penyuluh Indonesia yang sebagai garda terdepan, ujung tombak dalam program pupuk bersubsidi. Artinya, teman-teman semua yang sudah mengawal. Ya, luar biasa. Pendataan, datangin petani, petani ada yang marah nggak mau ngasih data, petani nggak mau ngasih KTP. Tapi karena teman-teman tahu kasihan petani itu nanti kalau nggak dapat subsidi, semua dilakukan, semua dilaksanakan. Ya, kemudian dari segi sosialisasi, mengedukasinya ini loh dosisnya. Kadang-kadang kan ada petani yang enggak Bu, saya pengen ureanya banyak biar hijau. Ada Bu, saya pengen NPK sekian, biasanya sekian. Kan pakainya anaknya ngomongnya gitu ya. Biasanya. Nah, gitu. Nah, tapi kan kita ada aturannya. Bagaimana kita mengedukasi, mendekati, melakukan sosialisasi, diseminasi, kemudian pendampingan RDKK, itu dilakukan. Teman-teman semua yang melakukan. Sampai penyaluran kita lihat pengawalannya. Lanjut. Kemudian pengawalannya, kemudian pendampingan di dalam verifikasi, melakukan verifikasi setiap tanggal 2 sampai dengan tanggal 10. Ada keluhan dari petani PPL juga yang didatengin, ada lain yang belum masuk disalahinya PPL seperti itu kan. Nah, itulah teman-teman semua luar biasa peran-peran teman-teman semua penyuluh di lapangan. Eh, kita sama-sama menjaga karena kenapa? Barang subsidi dalam pengawasan itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan 1 kilo pun, 1 rupiah pun itu kita pertanggungjawabkan. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita tadi ya sudah memberikan rekomendasi, kita mengajari mereka untuk akses-akses teknologi, kemudian bagaimana dalam mengawasinya, pengawasan dalam penyimpangan, kita ya mengawal. Artinya mengawal full dari perencanaan, penyaluran, di proses bisnis yang sebelumnya saya sampaikan itu teman-teman sudah mengawal, ya. Karena ya siapa tadi teman-teman semua memang garda terdepannya.
yang terdekat dengan petani. Itu yang dilaksanakan. Itu yang selama ini tiap hari mungkin ya ada yang ribut, saya belum dapat pupuk, ada yang ramai, saya belum dapat kok pupuknya segini, ada yang sekian. Itu. Makanya kami tidak bosan-bosan, kami selalu ingin membantu mengingatkan, kami ingin selalu memberikan penderasan informasi, memberikan terus-terusan informasi dan mudah-mudahan teman-teman pun tidak bosan apabila kami sering mengundang untuk sosialisasi dan sebagainya. Nah, di ajang pertemuan seperti ini, walaupun secara online mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan untuk membahas sesuatu untuk di lapangan biar tahu. Karena kami tim pusat untuk mengevaluasi itu tentunya hasil dari teman-teman semua. Coba bayangin, di tahun lalu kami Jukdi sudah berubah berapa kali. Tahun ini kami pun seperti ini. Kenapa kami lakukan? Kami mempunyai masukan. Kami mendapat masukan dari teman-teman di lapangan. Harusnya begini Bu, harusnya begitu. Terus kita kaji lagi, kita pertimbangkan lagi parameternya seperti apa. Nah, tapi kita tetap memagari. Jangan sampai kita memudahkan, tapi kita membablaskan. Tapi kita tetap memagari bagaimana baiknya, bagaimana harusnya, tetap kita menyamankan. Kita ingin nyaman semuanya, ya. Artinya yuk sama-sama. Kita sama-sama mengawal untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi lebih baik lagi, menjadi tepat sasaran, lebih baik lagi pendataannya kita tingkatkan, kita cermati lagi semua aturannya, kita pahami semua aturannya, apapun itu, sehingga itu bisa membantu kita kalau kita tahu aturan selama sesuai dengan aturannya, selama kita ada di dalam ketentuan itu kita tidak perlu khawatir apapun juga. Lanjut. Oke, baik itulah teman-teman semua kita berbagi informasi. Mungkin nanti ada yang diskusi. Di sini ada tim kami, di sini ada Mbak Dini. Mbak Dini adalah ketua tim Verval pusat, ya. Semua tim Verval yuk kita curhatkan boleh di sini. Ya Mbak ya, boleh kan? Nah nanti silakan ada informasi, ada kendala dan sebagainya. Dan sebelum saya akhiri, saya tidak lupa, jangan lupa teman-teman semua, tahun ini alhamdulillah kami sudah bisa memperjuangkan tidaknya sedikit ada bantuan apa yang pulsa dan ada honor ya. Mungkin tidak seberapa tetapi itu merupakan perjuangan ya kita tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan, mudah-mudahan barokah ya. Sedikit juga dan jangan lupa teman-teman provinsi kabupaten bisa segera merealisasikan ya karena teman-teman sudah bekerja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke moderator. Nah, Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Sri Pujiati yang sudah memaparkan dan menjelaskan bagaimana tujuannya, kemudian untuk mendapatkan proses bisnis yang tepat dan juga tepat sasaran seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, sesi tanya jawab, kita mungkin akan mendengarkan sedikit ini pandangan dari penyuluh pertanian ahli utama. Mohon izin Bapak Takdir, bagaimana Bapak untuk tanggapannya terhadap optimalisasi pupuk bersubsidi? Nah, sedangkan di sini tadi alokasinya ternyata masih banyak seperti itu ya Pak. Bagaimana peran penyuluh Bapak? Baik, terima kasih Bu Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kita sama hormati Ibu Sri Pujiati dari Direktorat Pupuk Dijen PSP, kemudian tentunya rekan-rekan penyuluh di seluruh Indonesia yang kita banggakan dan semua hadirin yang berbahagia. Baik, terima kasih Bu Puji atas pencerahannya terkait dengan pupuk ini, karena pupuk adalah merupakan salah satu bagian utama dari upaya kita untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mendukung swasembada pangan. Pemerintah telah mengupayakan alokasi untuk pupuk tahun ini cukup tinggi, Bapak dan Ibu, sekitar 9 jutaan ton, 9,5 juta ton, dan harapannya tentunya Bapak dan Ibu, teman-teman semua penyuluh, mari kita bersama-sama untuk mendampingi yang mulai dari perencanaan tadi sampai dengan pengawalan di penggunaannya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi hal yang paling penting, terutama terkait dengan pupuk ini, mungkin saya garis bawahi, tepat jumlah, kemudian tepat waktu, ya, juga ini tepat jumlah, tepat waktu, dan harus berkualitas, ya, berkualitas.
Kemudian yang juga cukup penting adalah bagaimana optimalisasi atau efektivitas dari kita semua, teman-teman penyuluh dalam pendampingannya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Puji tadi, bahwa upaya kita untuk meningkatkan produksi adalah melalui penggunaan pupuk kimia. Tapi di samping itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga melihat tadi Bapak dan Ibu bahwa pemupukan berimbang ya dan keberlanjutan sistem usaha tani ini menjadi hal yang penting juga kita kawal. Jadi teman-teman penyuluh selain mengurus mendampingi ya urus administrasi, kemudian membantu ya pengurusan administrasi, kemudian pendampingan di dalam penerapannya juga melihat kondisi di lapangan bahwa Bapak dan Ibu kita hendaknya melakukan sosialisasi juga kepada teman-teman petani bahwa penggunaan pupuk kimia yang masif ini kurang bagus ya. Ya, jadi sehingga ada tadi Bapak dan Ibu ada komposisi ya selain urea, NPK, kemudian ada NPK khusus, ada pupuk organik ya Bapak dan Ibu. Nah, pupuk organik ini adalah upaya kita untuk menyeimbangkan ya penggunaan pupuk. Jadi kita diminta untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia karena ini terkait dengan keberlanjutan, harus pertanian yang ramah lingkungan ya. Bagaimana kita juga teman-teman penyuluh juga sudah diberikan bekal terkait dengan penggunaan pupuk-pupuk organik berasal dari limbah ya, limbah dari pertanian setempat ya. Karena tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, subsidi ini adalah tidak selamanya diberikan kepada petani, khususnya tadi 1 musim 2 hektar dan seterusnya. Nah, harapan kita Bapak dan Ibu semoga 4 tepat tadi dapat kita kawal, insya Allah ibadah teman-teman penyuluh ya bisa bagaimana mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pendampingan penggunaan pupuk ini agar supaya produktivitas petani itu meningkat. Ya, kalau produktivitasnya meningkat berarti kesejahteraan petani akan meningkat. Jadi ini adalah ladang amal ibadah kita Bapak dan Ibu penyuluh ya. Semoga kita tetap sehat, terus semangat di dalam mengawal pupuk ini sampai ke petani. Mungkin demikian dari saya Bu Baby. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sama-sama kita ingat nih para sobat tani ada 4 tepat dari Bapak Takdir yang bisa membantu kita mempercepat pastinya swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, nah mungkin kita mulai saja nih Bapak ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita akan berikan kesempatan untuk 3 penanya yang sudah raise hand. Mungkin kita akan pilih dulu yang sudah raise hand ini. Ada Bapak Sugeha Moko Ginta, sudah mengangkat tangan beneran ya. Boleh Bapak dipersilahkan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mengenai pengawalan pupuk ini, minta maaf yang terhormat Ibu Sri Pujiati, teman-teman penyuluh yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Saya langsung saja Pak, Ibu. Saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi tentang pengawalan pupuk. Nah, kalau kita kembali ke tahun 1993, penyuluh itu fokusnya di kegiatan penyuluhan teknis saja. Nah, sekarang kalau saya melihat keterlibatan penyuluh di dalam pengurusan pupuk ini terlalu dalam ya. Sedangkan kita ketahui semua bahwa tidak semua penyuluh itu tahu bagaimana, maksudnya berlatar belakang daripada auditor begitu. Nah, di sini kami juga sangat was-was Bu ketika melakukan pengawalan ini karena sudah terbukti ada sampai penyuluh kasihan yang mungkin karena dia kurang tahu atau bagaimana sehingga disalahkan juga gara-gara barangkali salah melakukan verifikasi perval begitu. Nah, kasihan kalau toh di kecamatan itu 3 sampai 4 kios tani, kemudian ambil sampel 550, jumlahnya 200. Ini kemudian dia periksa lagi satu persatu, kira-kira kapan dia harus menyuluh, Bu. Jadi kalau kami usulkan barangkali
seandainya bisa penyuluh itu fokus saja ke teknis. Jadi 4T, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat aplikasi. Begitu. Karena kalau terlalu ke dalam, Bu, kira-kira bagaimana ya? Ini nanti ke depannya sudah penyuluh semua yang handle. Nah, bagaimana nanti dia melakukan kegiatan penyuluhan di lapangan kalau sudah terfokus ke itu? Guna apa ada KP3-nya, Bu? Kalau misalnya harus penyuluh semua yang tangani itu. Kan ada KP3-nya di wilayah barangkali. Begitu. Yang punya kewenangan untuk melakukan audit tadi. Begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Bu. Minta maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugeha untuk pertanyaannya. Kemudian kita tampung dulu ya Bapak ya. Kita lanjutkan dulu untuk dua penanya berikutnya. Mohon izin Ibu Sri Pujati, kita persilahkan dulu untuk Ibu Widya Astuti. Pertanyaannya dipersilahkan Ibu. Izin Ibu, suaranya belum terdengar Ibu, mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sudah terdengar? Halo? Ibu Widya? Siap. Baik, suaranya agak kecil Ibu, mohon maaf. Boleh diperbesar suaranya, terima kasih. Silahkan pertanyaannya Ibu. Wah, angkat tangan begitu ya. Wah, itu begitu gara. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait tadi kegiatan pelaporan ya dengan pengawalan pupuk bersubsidi. Kemarin kami sudah sempat melakukan kegiatan pengawalan sih. Kami sudah sempat melakukan kegiatan pengawalan dan akhirnya kami mendapati ada oknum pengecer yang melakukan penjualan di atas harga head. Terus kemudian kami melakukan pelaporan dan alhamdulillah sudah ada tindakan. Jadi hal-hal seperti ini terkait dengan penjualan kami sudah melakukan pendampingan Pak. Terus kemudian kita juga sudah melakukan pendampingan terkait kebutuhan pupuknya. Alhamdulillah juga sudah selesai, sudah tersalur dan penggunaan organiknya juga alhamdulillah sudah berjalan di masyarakat. Mungkin kami sisa mengedukasi nanti petaninya bahwa penggunaan pupuknya sudah sesuai dengan standar yang diberikan. Jangan lagi ada yang meminta lebih karena kalau petani itu selalunya mengatakan kurang pupuknya. Jumlah yang diberikan itu selalu merasa kurang. Jadi ke depan ini harapan kami bukan hanya NPK urea dan organik juga karena melihat tanaman-tanaman petani ini Pak banyak sekali yang rebah, kemungkinan mereka kurang menggunakan SP36 atau yang lainnya sehingga tanamannya menjadi rebah. Mungkin itu saja Pak. Siapa tahu bisa dalam pengadaan pupuk berikutnya ada tambahan lagi selain organik, urea dan NPK. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Widya atas pertanyaannya. Kita akan tampung dulu Bu untuk satu kesempatan lagi para penanya yang sudah raise hand. Boleh saya coba keliling dulu untuk melihat-lihat ini. Mungkin Bapak Takdir bisa bantu memilih Bapak? Bapak Mustamam. Oke, ke Bapak Mustamam Lupojo. Dipersilakan Bapak Mustamam pertanyaannya. Mohon izin Bapak, ini mikrofonnya belum diaktifkan. Baik, silakan Bapak. Bu, pertanyaan sudah ditanyakan oleh Bapak Sugeha Mokoginta tadi, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mustamam. Mungkin kita ganti satu penanya lagi. Bapak Sarno SPT, MPT, BPP sama Turuk. Silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi aku sudah kedengaran. Ya. Halo. Baik, Bapak sudah terdengar suaranya. Silakan pertanyaan. Okay. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami hormati para narasumber dan pembawa
acara pada hari ini, atau dalam hal ini moderator. Mungkin saya langsung saja terkait dengan pembahasan pupuk subsidi kali ini. Pertama saya akan sampaikan bahwasanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebetulan saya juga sebagai petugas perpal penyuluh, tapi juga sebagai petugas perpal untuk Kecamatan Samanturu. Ada beberapa hal terkait dengan kuota pupuk, Pak. Kuota pupuk. Nah, di mana sekarang ini kan sudah tanam untuk MT kedua, tetapi kuota pupuk itu ternyata masih ada beberapa yang belum sempat ditebus oleh teman-teman petani. Begitu saya konfirmasi ke pengecer, ternyata pengecer menyampaikan ke kami selaku petugas perpal bahwasanya kuota pupuk yang ada di RDKK dengan kuota pupuk mereka punya yang dari distributor itu tidak sesuai. Misalnya di RDKK itu tertulis misalnya 10 ton, tapi kuota pupuk mereka yang dari distributor ya mungkin sekitar 5 ton atau 7 ton. Jadi ini yang kenyataan yang kami dapatkan. Apakah pupuk ini kami sudah berusaha untuk bagaimana petani bisa menebus pupuk, tapi ternyata pupuk yang tersedia di pengecer itu tidak sesuai dengan yang ada di RDKK. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan saja. Kemudian yang kedua terkait dengan pupuk yang tersedia di petani itu luasan lahan tidak sebanding dengan yang ada di RDKK. Sehingga menyebabkan kadang luasan lahan yang ada itu misalnya 10 hektar, tapi yang ada di RDKK misalnya 15 hektar. Kami ingin mengurangi itu, tapi nyatanya ingin sesuaikan kondisi lahan dengan RDKK. Kami ingin sesuaikan, tapi kami khawatirnya jangan sampai pupuk itu tidak tersedia juga. Karena yang ada saja sekarang itu pupuknya tidak tersedia, apalagi kalau misalnya kami harus kurangi lagi. Ya, bagaimana solusinya? Saya rasa mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menerima 3 pertanyaan. Mungkin boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Sri Pujiati. Dipersilahkan. Baik, Mbak Feby, terima kasih. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dari tim penyuluh yang hadir, kita satu-satu ya. Saya coba respon. Pertama tadi saya ucapkan dulu terima kasih Bu yang tadi sudah ikut mengawal selama ini ya, kemudian membantu. Jadi akhirnya kan tadi ada yang ditemukan di lapangan misalkan yang di atas HET yang Ibu tahu itu sudah sangat benar. Artinya Ibu bisa cukup melaporkan sampai KP3 Bu. Nanti KP3 yang akan mengawasi. Ya, jadi KP3 yang mengawasi. Kalau kita hanya mengawal, kemudian kita akan memverifikasi, mendata dan sebagainya. Tetapi yang silakan laporkan ke KP3 di setempat. Nanti KP3 akan bergerak. Karena kan KP3 itu terdiri dari tim-tim ini ya, APH juga ada. Nah, kemudian Ibu Bapak yang terkait dengan tadi, bagaimana kita tugas untuk penyuluh, bagaimana harus jangan sampai penyuluh gitu ya semua gitu ya. Mungkin ini Bapak, penyuluh itu terdekat Pak dengan petani. Artinya bagaimana dan ini bagian daripada hal yang harus kita laksanakan. Artinya ya, mungkin pemerintah sudah memberikan inilah yang harus dilaksanakan, tim penyuluh di lapangan yang membantu di dalam mendata. Kan bukan mengawasi ya Pak, lebih ke mengawal ya, karena artinya di dalam melakukan pendataan, pengawalan itu kan dalam melakukan pendataannya ya, untuk kami mempunyai perencanaan kan harus pendataan karena yang terdekat dengan di lapangan, yang tahu lapangannya ya, yang tahu kondisi lapangan itu Bapak, teman-teman penyuluh semuanya. Nah, bagaimana kita mendata untuk melakukan suatu perencanaan tadi, kemudian yang memverifikasi. Nah, bagaimana terkait dengan APH itu selama kita mengikuti Pak apa yang tadi saya sampaikan, kita ikutin acuannya, kita ikutin acuan yang tertulisnya. Nah, kalau kita ikutin acuan yang tertulisnya artinya itu akan menjadi kita pegangan kita, acuan kitanya itu.
ya. Tapi selama kita mengikuti itu yang tadi saya sampaikan dalam membuat laporannya, bagaimana kita memverifikasinya, itu akan aman-aman saja, ya. Karena kalau yang tidak aman itu ya kita tidak melakukan apa yang sudah tertulis. Ya, artinya kita ikuti sesuai apa yang acuan-acuan yang sudah tertulis ketentuannya sesuai dengan di Kepdirjen nomor 2021 yang sekarang, dan jangan lupa itu harus harus teman-teman mungkin bisa baca karena ada perubahan-perubahan terkait dengan juknis tersebut. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal mungkin petani memang di lapangan ada yang tadi yang saya sampaikan ya, kadang ada yang ingin sesuai kebiasaan mungkin ya, faktor kebiasaan dan sebagainya. Nah, faktor kebiasaan. Nah, mungkin kita sampaikan mungkin pelan-pelan ya. Pendekatannya seperti apa? Oh, ini karena memang dosis yang sudah diberikan, dosis yang sudah kami sampaikan di RDKK itu sudah merupakan hasil kajian. Dan dosis yang diterapkan kan berbeda-beda ya. Di 1A wilayah ureanya bisa jadi 175, ada yang 225, ada yang 2,5 kilo per hektar. Nah, tapi kita ikutin sesuai dengan dosis itu. Untuk Pajales kan sudah per kecamatan. Untuk perkebunan tuh ada per kabupaten. Itu dosisnya berbeda-beda. Artinya itu merupakan hasil dari penelitian dari teman-teman Litbang. Itu yang kita terapkan. Nah, terkait dengan penambahan pupuk disesuai di Permentan 15 pasal 5 itu ada ya. Apabila ada penambahan jenis komoditas, penambahan jenis pupuk itu akan ditetapkan melalui keputusan menteri, tapi harus melalui Rakortas Pangan yang dipimpin oleh Menko Pangan. Masukan dari teman-teman semua tadi apabila masih di lapangan membutuhkan PSP, membutuhkan ZA, membutuhkan itu akan kami tampung, akan kami sampaikan melalui rapat koordinasi dan itu nanti akan melalui keputusan dari ini. Namun apapun itu kita akan melihat lagi kajian dari Litbang mungkin sudah cukup dengan urea sekian, NPK sekian itu cukup. Nah, artinya kita sampai dengan saat ini kita ikuti saja dulu apa yang menjadi ketentuannya, karena tentunya tidak serta-merta Litbang mengeluarkan dosis rekomendasi. Tentunya ini sudah cukup untuk tanaman itu dan itu yang akan diberikan pupuknya seperti itu. Ada yang terlewat saya? Bagaimana Ibu Widya, Bapak Sugeha dan Bapak Sarno? Tapi Bu, ya terkait dengan kuota pupuk tadi, artinya ada yang tidak sesuai kuota pupuk. Oke, baik lahan ya. Nah, gini. Pengecer dengan Jadi dari distributor. Ya, dengan di RDKK maksud saya. Siap. Ya. Baik, jadi kalau RDKK itu kan sudah kita sampaikan ya ke masing dari BPP itu masing-masing sudah disampaikan ke kios pengecer. Nah, terkait dengan itu sudah harusnya pengecer itu menyediakan pupuk yang ini. Tapi minimal di situ ada stok, Pak. Nah, dasar penebusan jangan lupa, dasar penebusan adalah RDKK. Jadi apa yang ada di RDKK silahkan dapat ditebus gitu ya, artinya petani bisa menebus pupuk sesuai dengan RDKK. Jadi penyuluh tidak ada membreakdown lagi pernik lagi ya dari alokasi yang tersedia di SK tidak ada lagi. Tetapi dasar penebusan yang digunakan silahkan menggunakan RDKK ya, seperti itu. Nah, terkait dengan luas lahan tadi, Bapak Ibu inilah makanya saya selalu mengingatkan, yuk kita perbaiki pendataan kita. Jangan takut barang pupuk nggak ada. Apalagi di Permentan 15 menyampaikan bahwa RDKK itu dapat dilakukan pembaharuan dalam tahun berjalan. Artinya apabila nih teman-teman semua penyuluh tahun lalu misalkan cuma petani ini kan mau ngisi satu musim tanam. Nah, ternyata sekarang itu tahun berjalan program pemerintah ada PAT, ada apa namanya Padigogo ya, sekarang ada semua perluasan tanam dan sebagainya. Itu bisa. Jadi yang dulu mungkin 1 kali tanam, sekarang 2 kali tanam, 3 kali tanam, itu tinggal mengajukan ke dinas provinsinya, minta dibukakan RDKK ke pusat. Nah, kondisi-kondisi tersebut dapat saja di tahun berjalan, sesuai Permentan 15. Jadi pembaharuan itu bisa dilakukan di tahun berjalan atas kondisi-kondisi atau usulan. Ya. Nah, jadi jangan khawatir dari awal, jangan membesar-besarkan. Karena kenapa? Nanti kebutuhan kita akan menggelembung dengan data yang tidak jelas. Tolong diperbaiki. Kita sesuaikan saja realistisnya. Kalau memang petani itu punya lahan cuma 1,5 hektar, tulis 1,5 hektar. Jangan biar pupuknya banyak jadi 1 hektar. Ya, jangan seperti itu. Kita ikutin saja biar nanti kita tidak disalahkan. Loh kok lahannya 1,5 hektar ditambah 1 hektar, loh berarti kita memarkup.
Jangan seperti itu. Jadi itu teman-teman fungsinya bagaimana kita untuk verifikasi berjenjang di dalam RDKK itu dilakukan dalam hal seperti itu. Kalau misalkan ada hal yang salah, hal dalam pendataan dan sebagainya, itulah yang harus dilakukan. Makanya dalam proses pendataan RDKK pada saat data RDKK itu di-upload atau di-input oleh tim admin dan proses berjenjang verifikasi oleh Korlu, oleh Kak Dinas sampai pengesahan Kadis, tolong proses verifikasinya dijalankan, dilaksanakan. Mungkin itu ya, cukup Mbak Feby. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Feby di sini nanti ada Mbak Dini Iya. juga ya. Nanti saya karena ada izin nanti ada Mbak Dini yang akan melanjutkan. Ya, izin Bu, saya sampaikan maksud kami ini ketika petani mau menebus pupuk, padahal dia punya jatah di RDKK masih ada, tapi ternyata di pengecer sudah tidak ada kuotanya Bu. Jadi RDKK yang ada sesuai dengan kuota pupuknya petani ternyata tidak bisa ditebus karena tidak ada pupuk di pengecer. Dengan alasan alasan argumen bahwasanya mereka sudah kehabisan kuota. Oke. Ini maksudnya. Baik, Ya, baik. bagaimana Ini nanti solusinya? baik. Menindaklanjuti hal Bapak, tersebut. ya, nanti Bapak bisa nanti bantu Mbak Dini mungkin ini jadi catatan karena nanti dicek dulu karena gini, harusnya itu tidak terjadi, Pak. Karena kenapa? Kami membagi kuota itu karena contohnya gini, petani itu kan tidak atas dasar domisili kan, tetapi atas hamparan. Nah, di RDKK kami itu kan ada namanya mapping kios. Si A punya lahan di desa A, desa B, desa C. Atau saya punya lahan contohnya di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Ya kan? Nah, saya punya kios, berarti saya harus ada bisa belanja di kios kecamatan A, bisa belanja kios kecamatan B, dan bisa kios kecamatan C. Ya kan? Nah, di setiap kios itu saya mempunyai kuota. Saya beli di kecamatan A sesuai dengan hamparan sekian. Nah, itu saya belinya di kuota di kecamatan A. Tapi saya beli karena hamparan saya di kecamatan B, kuotanya sekian, itu bisa beli di kios kecamatan B. Nah, artinya harusnya itu tetap bisa. Pupuknya harus tetap tersedia. Nah, tapi jadi catatan kami adalah sekarang tolong nanti catat Pak, itu di daerah mana, kecamatan mana, nanti kios pengecernya di mana, sehingga kami bisa mengontrol, melakukan koordinasi dengan produsen terkait dengan ketersediaan stok di kios. Begitu ya Pak? Ya, siap. Terima kasih. Siap, ya. Izin Mbak Feby, terima kasih. Sudah Makasih cukup. Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Sarno, Bapak Sugeha, dan Ibu Widya. Di sini kita juga udah hadir Ibu Dini dari PSP. Selamat pagi Ibu. Nah, mungkin nanti jika ada yang ingin Izin. ditanyakan, iya silahkan Ibu. Selamat pagi Mbak Feby, Pak Takdir ya. Izin, ini ada kendala. Oh ya sudah. Tadi Bu Sri Pujiati mungkin ada agenda lain untuk sesi tanya jawab berikutnya. Mungkin nanti saya yang akan bantu untuk menjawab. Silakan Mbak Feby untuk dilanjut. Baik, boleh. Untuk berikutnya, kita akan lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab kedua. Kita akan mendengarkan dari Bapak Dirman. Silahkan Bapak Dirman pertanyaannya. Baik, Bapak Dirman dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Dirman dari BPP Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, di mana masukan kalau bisa, kami penyuluh pertanian kalau bisa hanya mendampingi di dalam penyusunan RDKK. Tidak dilibatkan di dalam verifikasi dan validasi penyaluran. Karena kita tahu di situ beresiko. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam pelaporan kios yang sistem kelompok ada kan di situ yang memberi kuasa dan yang diberikan kuasa. Di situ ada juga petani-petani yang memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengambilkan pupuknya. Jadi ini di wilayah kami ini jangkauan pengecer dengan petani itu sangat jauh, sehingga pengecer biasa
supaya karena alasan bahwa pelaporannya terdesak sehingga biasa dia yang tanda tangan itu seharusnya yang ditanda tangan petani. Dalam hal ini saya tanyakan apa ia bisa yang seperti ini? Ya, karena jangan sampai tidak bisa dan saya selaku Perpal menyetujui saja atau apa namanya memberi maksudnya menyetujui ya begitu. Jadi untuk sementara itu saja yang saya sampaikan dan saya pertanyakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya Pak Dirman, kemudian kita akan mendengarkan juga pertanyaan dari Bapak Agung LS, DKPP Kabupaten Serang. Nah, untuk para penanya berikutnya, mungkin dipersilahkan pertanyaannya lebih bervariasi ketika, jadi kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak seperti itu. Silakan Bapak Agung, dipersilahkan pertanyaannya. Terima kasih Mbak, Pak Takdir, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau share aja ya sedikit pengalaman. Memang kalau kami menyimpulkan ke depannya, karena memang penyuluh sudah ditarik ke pusat, petugas verifikasi dan validasi mungkin sebaiknya dari dinas kabupaten dan provinsi kan gitu. Kita hanya melaporkan dalam arti begini. Di Epuslo itu kan sudah ada aplikasi tentang pelaporan HET ya Pak ya. Itu bisa jadi jalan masuk karena tim verifikasi juga harus bekerja kan gitu. Dilema juga Bu Dini ya dari pengalaman beberapa teman-teman. Sebetulnya kalau dari pengalaman yang disasar itu bukan verifikasi dan validasinya kalau saya lihat, tapi yang disasar adalah ERDKK-nya teman-teman. Itu yang disasar oleh APH. Nah, pintu masuknya adalah verifikasi dan validasi kan gitu. Jadi kalau RDKK-nya betul-betul disusun oleh kelompok tani, teman-teman mengadvokasi, kemudian ada berita acara, ada daftar hadir pada saat kegiatan, saya rasa tidak terjadi masalah kan gitu. Karena memang di situ tata letaknya yang jadi sorotan kan gitu. Apalagi Pak Menteri mungkin ya pengen HET itu betul-betul dinikmati oleh para petani. Sehingga kemarin melibatkan penyuluh mungkin secara senyap ya, sehingga beberapa kasus muncul seperti rekan kita di Jember yang saya dengar beritanya kan gitu. Ini adalah mungkin serangan balik ya kan gitu daripada mafia-mafia pupuk kan gitu untuk menyasar teman-teman penyuluh kan gitu. Ini juga perlu dipertimbangkan Bu Dini ya kan gitu. Kalau menurut analisa pribadi saya kan gitu. Jadi memang yang disasar sebetulnya RDKK-nya kan gitu, penyusunan RDKK-nya. Jangan sampai kita lengah dalam penyusunan RDKK. Dan memang fungsi penyuluhan tadi yang disebutkan oleh senior saya tuh Pak Mokogenta betul kan gitu. Sebetulnya kita hanya pengawalan dan pendampingan, advokasi penyusunan RDKK-nya. Adapun juknis itu adalah batasan. Ketika ada petani mungkin mau eh, memasukkan komoditas lain kan gitu. Padahal di juknis sudah disebutkan. Jadi juknis itu juga menjadi pagar kita ketika kita mendampingi para petani kita di lapangan kan gitu. Ini sedikit masukan saja Bu, karena memang verifikasi masuknya memang lewat verifikasi Bu, verifikasi dan validasi. Jadi gini, setelah kami cross check, kita cek ya, kebetulan saya pernah di lapangan, tapi karena sistem verifikasinya berbeda dengan zaman saya dulu, jadi mereka melakukan kios ini kan menginput di Tpubers itu ternyata memang harganya sesuai HET karena dia pakai aplikasi PI bukan gitu. Pada kenyataannya petani nggak beli segitu ketika kita tanyakan kan gitu. Nah teman-teman ini karena mungkin di situ sudah langsung ngeklik saja kan gitu. Karena sudah sesuai ini yang dia beli. Jadi ya sudah berarti sesuai verifikasinya kan gitu angkanya gitu. Tanpa mungkin mengcross check kembali ke petaninya. Nah, dengan kemarin adanya tambahan di EPUS tuh Pak Takdir ya tentang HET ini muncul kan gitu akhirnya. Nah, teman-teman bingung gimana nih kan gitu. Di lapangan ternyata kondisinya petani tidak membeli sesuai HET, pada kenyataannya kios melaporkan sesuai HET karena kwitansinya berdasarkan aplikasi kan gitu. Kalau dulu kan berbeda, manual kan gitu. Zaman saya tuh manual kwitansinya. Jadi masih bisa terlacak ketika mereka melakukan verifikasi. Mereka meminta kita melakukan verifikasi dan validasi kan gitu. Nah, ini mungkin segi tambahan Bu, pengalaman di lapangan. Jadi jangan sampai kita buat sistem ada orang lain juga memanfaatkan sistem itu kan gitu untuk mereka ya
pada intinya kita yang terjebak. Dianggapnya kita memperkaya orang lain kan gitu. Padahal prinsip kita membantu petani kita nih kan gitu. Bukan untuk memperkaya orang lain. Nah, kunci memang di RDKK. Penyusunan RDKK harus dilakukan oleh kelompok tani yang didampingi oleh teman-teman penyuluh kan gitu. Baik pada saat di awal sebelum musim tanam maupun nanti ketika ada perubahan. Misalnya ada tambahan kegiatan, PAT, dan saran kami memang ketika nanti kita sudah ke pusat, Pak Takdir ya kan gitu. Saya harap teman-teman hanya menjadi pelapor saja, kan gitu, mengawal dan mendampingi. Yang verifikasi adalah pihak di dinas, baik itu bidang sarana prasarana maupun di bidang penyuluhan yang ada di dinas masing-masing. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agung untuk pencerahannya nih dan berbagi cerita mengenai si pengoptimalisasian pupuk subsidi ini. Baik Bapak, boleh kita lanjutkan kembali nih untuk Bapak Iswadi, dipersilahkan Bapak pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat ketemu lagi Pak Takdir. Baru lagi kita ketemu. Ya, Bapak penyuluh senior kita Pak Kari yang saya hormati, Ibu Dini sebagai narasumber yang saya hormati, kemudian juga Mbak Febi saya hormati sebagai pemandu Zoom pada hari ini. Jadi sebelum saya lanjut Pak, saya perkenalkan diri kepada narasumber bahwa nama saya Iswadi dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tadi cukup menarik materi mengenai masalah pupuk dan HPP-nya. Jadi Ibu ada tadi, Ibu dari saya tidak tahu dari mana tadi itu pertanyaan kedua, menyinggung masalah HPP yang di atas harga pemerintah. Saya melihat ini agak sulit dikendalikan Pak, karena berbagai macam alasan yang diberikan kepada pengecer, termasuk di wilayah kami. Jadi perlu barangkali kita perbaiki keuntungan pengecer dari penjualan pupuk ini, supaya pengecer ini tidak membuat lagi suatu asumsi, suatu argumentasi bahwa kami sebenarnya tidak seberapa keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi ini. Karena kami juga banyak mengeluarkan biaya tak terduga, begitu alasan mereka. Jadi ini perlu barangkali kita perbaiki ke depannya, bagaimana pengecer juga bisa diberikan keuntungan yang maksimal atau lebih baik maksimal begitu, supaya dia lagi tidak melakukan suatu penjualan di bawah HPP, di atas HPP. Itu yang pertama. Yang kedua, saya Sri tadi menjelaskan bahwa ada 10 komoditas pertanian yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Yang saya mau usulkan ini Pak, bisakah itu pupuk komoditi perkebunan, dalam hal ini kelapa, apakah ada pupuk yang bisa diberikan kepada untuk kelapa? Karena saya melihat kelapa sekarang ini juga menjadi suatu komoditi strategis di perkebunan. Karena dia sudah mulai diekspor. Di pasar tradisional tidak ada lagi kelapa di bawah 15.000 per butir. Ini cukup menarik sebenarnya, petani kelapa yang ada di negara kita bisa mengambil keuntungan dari jenis komoditi kelapa yang harganya sudah mulai membaik dan juga sudah bisa go public ke negara-negara tetangga dan negara lainnya. Nah, jadi kalau bisa pupuk untuk kelapa ini bisa juga dimasukkan ke dalam program subsidi. Karena saya melihat ubi kayu sudah masuk. Jadi ini ada penambahan dari tanaman pangan. Kalau di tanaman pangan sudah ada penambahan, kenapa sektor perkebunan tidak? Nah, itu barangkali perlu yang saya sampaikan dan usulkan kepada kementerian atau dalam hal ini PSP untuk bagaimana mengevaluasi komoditas pertanian kita yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Terima kasih Pak Takdir, selamat ketemu semua. Semoga sehat selalu Mbak Febi dan Ibu Dini
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Iswadi dan yang sudah bertanya hari ini. Mungkin kita coba langsung ditanggapi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar. Boleh ditanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaannya Ibu Dini. Dipersilahkan Ibu Dini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Feby. Suara saya jelas ya? Mohon izin jelas Ibu. Jelas Silahkan ya? Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman ya tadi. Kalau tidak salah ada dari Pak Dirman, Pak Agung, kemudian Pak Iswadi ya. Nah, izin terkait fungsi penyuluh dalam hal pendampingan. Nah, memang saat ini Pak Dirman dan Bapak-Bapak, Ibu semua yang telah hadir di Zoom meeting ini, kami masih melibatkan penyuluh dalam hal pendampingan ERDKK dan dalam hal verifikasi validasi. Karena bagaimanapun teman-teman penyuluh inilah yang merupakan garda terdepan ya, istilahnya yang tahu di lapangan seperti apa. Jadi mungkin nanti kalau terkait usulan dari teman-teman bahwa mungkin hanya teman-teman penyuluh hanya mendampingi dalam hal ERDKK, verifikasi dan validasi nanti dikembalikan ke dinas atau ke pusat, nanti kami tampung dulu ya Bapak Ibu terkait hal tersebut karena memang existing yang sekarang adalah teman-teman penyuluh tetap melakukan pendampingan dalam hal penginputan ERDKK maupun verifikasi validasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, kemudian untuk selanjutnya terkait pembelian secara berkelompok, Pak Dirman ya, itu kan memang betul untuk syarat utamanya adalah surat kuasa, kemudian nanti fotokopi petani yang diwakilkan, kemudian foto petani perwakilan. Nah, ini dasar kami membolehkan pembelian secara berkelompok adalah untuk memudahkan petani dalam hal pembelian pupuk, Bapak. Jadi istilahnya kalau dulu kan sebelum dibukanya pembelian berkelompok itu ada petani yang memang mungkin dari segi letak atau jarak jauh ya Pak ya ke kios, kemudian mungkin dari segi usia ataukah mungkin dari segi kondisi petani sedang dalam keadaan sakit misalkan. Nah, seperti itu sehingga akhirnya berdasarkan evaluasi di lapangan mulai dari tahun 2024 penebusan bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, tentunya ada syarat-syarat atau eviden-eviden yang harus dilengkapi dalam hal penebusan berkelompok tersebut. Di antaranya adalah surat kuasa, Bapak. Jadi surat kuasa itu nanti ditandatangani oleh petani-petani yang diwakilkan, yang ada di kolom ya Bapak ya. Nah, kemudian nanti pemberi kuasa dan penerima kuasa juga akan menandatangani surat kuasa tersebut di bawah. Pemberi kuasa tanda tangannya di atas materai, kemudian surat kuasa tersebut juga harus mengetahui aparat desa atau penyuluh pertanian. Jadi sehingga eh, eh, surat kuasa itu memang benar-benar dibuat untuk diperlukan dalam hal penebusan berkelompok. Seperti itu mungkin Pak Dirman ya. Jadi memang terkait pembelian berkelompok itu pertimbangannya adalah untuk memudahkan petani. Akan tetapi tentunya ini eh, bagi mungkin ya, tapi tidak semua memang petani ada juga ya, ini tuh menjadi celah dalam hal maaf, penyimpangan mungkin penyimpangan pupuk yang memang misal ada anggota yang memang, menyisipkan ketua atau anggota yang menyisipkan anggotanya di dalam surat kuasa padahal sebenarnya anggota tersebut tidak membeli, seperti itu ya, Pak, ya. Jadi memang, kebijakan itu pasti ada positif dan negatifnya. Tapi terkait eviden mungkin seperti itu Pak Dirman tadi, jadi harus ada tanda tangan pemberi kuasa di atas materai, kemudian penerima kuasa dan ada mengetahui oleh PPL ataupun aparat desa seperti itu ya Pak ya.
Nah, izin untuk yang berikutnya terkait masukan, mungkin lebih ke masukan ya dari Pak Agung ya. Nah, ini memang betul Pak. Jadi apalagi sekarang ini banyak teman-teman penyuluh lapangan yang mohon maaf ya, ada disangkut pautkan dengan kasus pupuk bersubsidi. Nah, tentunya teman-teman penyuluh di lapangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Pujiati, jadi ketika dalam hal melakukan pendampingan terkait kegiatan pupuk bersubsidi mulai dari penyusunan ERDKK, kemudian dalam hal verifikasi validasi, apabila ada eviden atau bukti-bukti ketika teman-teman misalkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, ketika penyusunan ERDKK kan biasanya, mengumpulkan, petani apakah itu beberapa kelompok atau mungkin per kelompok ya, Pak. Mungkin di situ nanti, teman-teman di lapangan bisa, eee, jangan sampai istilahnya jangan sampai lupa terhadap eviden-evidennya. Seperti misalkan daftar hadir mungkin, ataukah, notulen ya, ataukah mungkin, hal-hal atau catatan-catatan yang memang disepakati bersama dengan kelompok tani. Mungkin seperti itu ya, Pak Agung ya? Karena mungkin di Serang ataupun di Banten secara umum pernah ada kasus kalau tidak salah, berapa tahun ke belakang ya, terkait lebih ke APH itu menyasar awalnya dari penyaluran pupuk, kemudian pada akhirnya terkait ke pendataan ERDKK. Begitu ya Pak Agung ya kalau tidak salah? Nah, jadi mungkin, eee apa namanya, share pengalaman dari Pak Agung ini mungkin bisa, apa namanya, menjadi menjadi tambahan informasi bagi teman-teman di lapangan. Jadi ketika dalam hal pendampingan, baik itu mulai dari pendataan ERDKK, kemudian verifikasi validasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Pujiati, teman-teman di lapangan harus punya pegangan, atas, apa, kegiatan-kegiatan pendampingan tersebut, seperti itu. Kemudian, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, Pak Agung, ketika, apa namanya, jadi teman-teman penyuluh tidak lagi melakukan, verifikasi mungkin, eee, existing yang sekarang memang masih tetap melakukan verifikasi terkait usulan, sementara kami tampung dulu untuk nanti kami sampaikan ke pimpinan, seperti itu. Kemudian lanjut untuk ke Pak Iswadi ya, Pak, ya, terkait HET, Pak. Nah ini, tahun ini Pak, mudah-mudahan, sudah keluar nanti di akhir tahun terkait fee margin bagi kios ya Pak, karena sekarang ini kami di pusat sedang melakukan pembahasan fee margin. Jadi nanti mungkin, kios-kios akan ada kenaikan fee margin karena memang kalau tidak salah 10 atau 15 tahun memang belum pernah ada kenaikan terkait fee margin. Jadi mungkin salah satunya hal tersebutlah yang menjadikan, kios-kios untuk, apa namanya, memberikan harga di atas HET, seperti itu ya Pak Iswadi. Kalau terkait, usulan komoditas Pak, sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Sri Pujiati, terkait penambahan komoditas itu harus melalui proses rakortas tingkat menteri Bapak. Jadi memang selain itu juga ada kajian, tapi akan tetapi ketika mungkin dari, daerah, kalau memang ada usulan silahkan bersurat ya ke kami, ke pusat, terkait usulan-usulan komoditas yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan dalam, hal penambahan komoditas, bagi pupuk yang, boleh disubsidi, seperti itu, Pak. Pak Iswadi. Ya. Izin. Iya, mungkin seperti itu, Mbak, Feby. Saya kembalikan. Terima kasih banyak untuk Ibu Dini yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak Dirman, masukan dari Bapak Agung, dan pertanyaan dari Bapak Iswadi. Mungkin terakhir kita berikan kesempatan kepada pertanyaan yang ada di kolom komentar yang sudah saya catat juga tadi dari Bapak Rizal BPP Sunju. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah ada pelanggaran untuk ASN TNI Polri yang ikut bertani padi dan jagung dan bahkan sudah terdaftar juga sebagai Koptan dan di Simluhtan seperti itu, Ibu? Mohon dijelaskan apakah itu mendapatkan pupuk subsidi juga atau bagaimana prosesnya? Seperti itu, Ibu Dini. Baik, Silahkan.
Izin, Mbak Feby, dalam pedoman kami ya, Mbak Feby, kalau terkait, penerima pupuk bersubsidi, sebenarnya kami tidak mengatur, profesi dari, eee, orang yang, bersangkutan, seperti itu. Jadi intinya, dalam pupuk bersubsidi itu, bagi yang mengusahakan lahan dengan maksimal lahan di atas maaf, dengan maksimal lahan 2 hektar, kemudian masuk dalam kelompok tani dan masuk dalam simultan. Jadi sebenarnya kami tidak mengatur itu untuk TNI atau PNS tidak boleh, seperti itu. Jadi kalau dari kami pusat membolehkan, seperti itu, Bu. Asalkan yang bersangkutan itu memang mengusahakan lahan dengan maksimal lahan 2 hektar dan komoditasnya sesuai yang diperuntukkan untuk subsidi, kemudian masuk dalam, kelompok tani dan sudah di-input dalam simulutan. Kan tentunya kalau sudah bisa di-input dalam simulutan, ketika ada penginputan ERDKK juga sudah bisa di-input dalam ERDKK, seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu Nini. Berarti Bapak Rizal ini termasuk ke dalam kategori yang bisa mendapatkan hal tersebut ya Bu ya, karena dia sudah bertani padi dan jagung, kemudian sudah terdaftar juga di simultan, seperti itu. Baik, untuk berikutnya mungkin kita langsung dengarkan saja closing statement dari Ibu Dini terlebih dahulu, kemudian mungkin Ibu Puji setelahnya. Dipersilahkan closing statement-nya untuk Ibu Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Bu Sri Puji sepertinya sudah lab Mbak, tadi izin. Oh, baik Bu. Baik. Iya, siap. Jadi mungkin, intinya closing statement-nya adalah, pupuk bersubsidi kan merupakan kegiatan yang memang, dari hulu ke hilir ya Mbak, mulai dari tadi proses bisnisnya yaitu dari perencanaan sampai penyaluran dan pembayaran. Tentunya, peran teman-teman penyuluh pertanian sangat penting dalam apa namanya, melaksanakan kegiatan pupuk bersubsidi. Sehingga, diperlukan, apa namanya, eee, apa, ketika melakukan, proses bisnis di lapangan, teman-teman itu harus mempunyai pegangan. Jadi intinya pegangan atau eviden yang bisa, teman-teman pakai, apalagi ketika maaf, kalau pupuk subsidi itu kan rentan oleh APH ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya teman-teman di lapangan tetap semangat, sesuai jalur dan harus punya pegangan dalam hal eviden-eviden yang sudah dilakukan, dalam pendampingan kegiatan pupuk bersubsidi. Mungkin seperti itu aja Mbak Feby, terima kasih. Pak Takdir, izin. Baik, terima kasih Ibu Dini untuk pemaparannya dan penjelasannya terkait optimalisasi pupuk bersubsidi ini. Kemudian kita coba dengarkan juga nih closing statement dari Bapak Takdir selaku penyuluh pertanian ahli pertama. Dipersilakan Bapak. Terima kasih, Baby, Bu Dini. Terima kasih, Bu Dini. Tunggu lagi. Baik, teman-teman penyuluh, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi banyak memberikan kita ilmu, kemudian memberikan semangat kepada kita semua di dalam pendampingan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pangan nasional. Bapak dan Ibu, saat ini pemerintah sedang berupaya ya, ini bagaimana supaya pupuk ini bisa tepat waktu, tepat jumlah, kemudian juga efisien dan efektif dalam penyalurannya melalui regulasi-regulasi yang sudah disampaikan. Ya, kita mulai dari tadi sudah disebut Inpres nomor 3, kemudian Perpres nomor 6 ya, bahkan kemungkinan juga mungkin di dalam Perpres itu juga bagaimana nanti pemerintah upaya untuk hal yang berkaitan dengan distribusi ini adalah langsung ke titik serah nih, begitu ya Bu Dini ya. Nah, ini akan mengurangi ya tadi hal-hal yang mungkin dialami oleh teman-teman penyuluh tidak nyaman dalam mengawal. Nah, tapi saya rasa pada DP yang saya hormati ada juknisnya, ikuti juknisnya. Nah, itu pegangannya.
Kemudian ada pengalaman dari teman kita dari Serang tadi, Pak Agung ya. Ayo Bapak dan Ibu, karena tugas kita mendampingi petani di dalam menyiapkan ya kebutuhan dari pupuknya melalui IRDKK. Nah, tolong hal-hal administrasi seperti setelah melakukan musyawarah, kemudian ketemu angkanya, nah, teman-teman jangan lupa ya membuat daftar hadir, kemudian membuat berita acara ya dan sebagainya. Dan yang paling penting tentunya teman-teman penyuluh kan punya wilayah ya, wilayah binaan PKPP istilahnya ya di desa-desa. Kan tidak luas ya Bapak dan Ibu ya, dan pasti tahu kapan datangnya pupuk, kemudian seperti apa digunakan oleh petani pasti tahu semua Bapak dan Ibu. Nah ini insya Allah Bapak dan Ibu dengan niat kita ibadah dan memperjuangkan nasib petani, insya Allah semuanya berjalan lancar. Terlebih lagi kami di Badan SDM sekarang ini sudah ada yang namanya Galuh LTT. Nah di dalamnya Bu Dini itu ada Pak Menteri menginstruksikan juga supaya kita ayo sama-sama melihat bagaimana pupuk ini didistribusikan, kemudian harganya seperti apa. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kita sekarang ini sedang berbenah semua ya Bapak dan Ibu. Mungkin di media kita sama-sama tahu saat ini Pak Menteri kalau tidak salah mengindikasikan ada kerugian ya terhadap oplosan beras umpamanya gitu ya. Bukan main. Jadi kalau dulu nilainya meteran, sekarang tanggaan lagi ya, triliun-triliunan kalau kita lihat. Bukan main. Nah, tetapi tentunya Bu Dini, teman-teman yang sudah bekerja mendampingi sesuai dengan juknis dan lain sebagainya perlu manakala ya ini ada kesalahan administrasi sedikit dapat ada pendampingan hukum kira-kira begitu Bu Dini ya, sehingga teman-teman ini juga enak gitu ya di dalam bekerjanya nantinya ya sosialisasi. Nah Galuh LTT tadi tentunya Bapak dan Ibu kita maksudkan agar berbicaralah kita apa adanya ya Bapak dan Ibu. Betul, pasalnya adalah memperkaya orang lain. Saya yakin teman-teman penyuluh tidak ada untuk memperkaya diri sendiri ya. Memperkaya orang lain, padahal kita tidak melakukannya gitu Bapak dan Ibu. Ya, tetapi ada kesalahan sedikit. Nah ini tentunya Bapak dan Ibu kita juga harus waspadai ya. Laporkan sesuai dengan HET yang Bapak jumpai di lapangan ya Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya hormati. Mari kita tetap semangat. Insya Allah sekali lagi ini adalah ladang ibadah bagi teman-teman penyuluh semuanya dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan, kemudian tentunya akhirnya adalah pendapatan petani. Demikian mungkin dari saya Bu Febi ya, sudah cukup banyak. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dini, Bu Puji tadi ya, sudah memberikan pencerahan kepada kita. Namun kita berharap Bu Dini mungkin ada slot-slot lainnya nanti karena pupuk ini hal yang paling krusial ya dan penting bagi peningkatan produksi dan produktivitas untuk Ibu terus memberikan pengarahan kepada kami semua penyuluh di seluruh Indonesia. Demikian Bu Febi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Takdir, sangat inspiratif, sangat hangat closing statement-nya, dan kita sudah sampai Sobat Tani di penghujung acara dari MSPP volume 22 ini. Terima kasih untuk Ibu Dini juga yang sudah hadir memaparkan tentang optimalisasi pupuk bersubsidi. Nah, bukan sekedar mendampingi petani, tapi memastikan data juga benar, edukasi sampai dan distribusinya berjalan dengan jujur dan adil. Seperti itu. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat semangat bahwa penyuluh dan petani adalah mitra strategis yang menjadi garda terdepan pastinya untuk mendapatkan swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Mungkin sampai hari ini kita masih bersama-sama bekerja sama untuk mempercepat swasembada pangan, jadi membutuhkan kolaborasi aktif dari petani, pastinya dari penyuluh dan juga pemerintahan. Nah, dari saya mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf Bapak Takdir selaku penyuluh pertanian ahli utama. Nah, kita sudah sampai juga untuk di akhir acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari pemaparan hari ini. Saya akhiri perjumpaan kita dalam MSPP volume 22 ini.